Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional menurut Goleman 1996 yaitu kemampuan memotivasi diri sendiri dan bertahan dalam menghadapi frustasi, untuk mengontrol dorongan hati dan penundaan kepuasan, untuk mengatur suasana hati seseorang dan menjaga kesusahan agar tidak membanjiri kemampuan berpikir, untuk berempati dan juga berharap. Menurut Salovey dan Meyer 1990, kecerdasan emosional sebagai kemampuan untuk memantau perasaan sendiri dan orang lain, untuk membedakan di antara mereka dan menggunakan informasi ini untuk membantu pemikiran dan tindakan seseorang. Kemudian definisi ini disempurnakan dan dipecah menjadi 4 kemampuan, yaitu memahami, menggunakan, memahami, dan mengelola emosi. Menurut Baron 1997, kecerdasan emosional merupakan elemen penting dalam kehidupan seseorang, yaitu menunjukkan dan memprediksi kesuksesan. Baron kemudian menciptakan istilah kecerdasan emosional untuk ukurannya dan mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai serangkaian kemampuan non-kognitif, kompetensi, dan keterampilan yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam. Berdasarkan penjelasan-penjelasan para ahli mengenai definisi kecerdasan emosional, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk mengendalikan dan mengelola emosi serta memotivasi diri yang penting dimiliki oleh setiap individu untuk memperoleh kesuksesan di masa mendatang. Menurut Goleman 1998, dimensi-dimensi kecerdasan emosional atau Dimension of Emotional Intelligence dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kesadaran diri atau self-awareness. Kesadaran diri terjadi ketika individu mengetahui apa yang dia rasakan pada saat itu dan menggunakan preferensi tersebut untuk memandu pengambilan keputusan. Memiliki penilaian yang realistis atas kemampuannya sendiri dan rasa percaya diri yang beralasan. Yang kedua yaitu regulasi diri atau self-regulation. Regulasi diri melibatkan penanganan emosi kita sehingga mereka memfasilitasi alih-alih mengganggu tugas yang ada. Berhati-hati dan menunda kepuasan. Untuk mengejar tujuan, pulih dengan baik dari tekanan emosional. Yang ketiga yaitu motivasi atau motivation. Dimensi kecerdasan emosional ini melibatkan penggunaan preferensi terdalam yang tersedia untuk menggerakkan dan membimbing individu menuju tujuan yang diinginkan, untuk membantu dalam mengambil inisiatif dan upaya, untuk meningkatkan dan bertahan dalam menghadapi kemunduran dan frustasi. Yang keempat yaitu empati. Empati terkait dengan merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu mengambil perspektif mereka, dan menumbuhkan hubungan dan penyelarasan dengan keragaman orang yang luas. Yang terakhir yaitu manajemen hubungan atau relationship management. Manajemen hubungan bermanifestasi dalam menangani emosi dalam hubungan dengan baik dan akurat, membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan ini untuk membujuk dan memimpin, bernegosiasi dan menyelesaikan perselisihan, untuk kerjasama dan kerjasama tim. Dimensi emotional intelligence ini sangat penting untuk kepemimpinan dan transformasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Herista. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional atau factor affecting emotional intelligence. Yang pertama adalah well-being atau kesejahteraan. Jadi mengacu pada rasa kesejahteraan umum yang meluas dari pencapaian masa lalu ke harapan masa depan, disertai dengan harga diri yang tinggi. Yang kedua adalah self-control atau pengendalian diri, yang menyangkut kemampuan mengatur dorongan dan emosi seseorang serta mengelola tekanan dan stres eksternal. Yang ketiga adalah emotionality atau emosionalitas, yang mencerminkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaan menggunakan kemampuan untuk menjaga kedekatan hubungan dengan orang lain. Dan yang keempat adalah sociability atau sosiabilitas, yang berkenaan dengan kemampuan untuk menegaskan diri sendiri serta untuk mempengaruhi emosi dan keputusan orang lain. Alat ukur atau instrumen. Jadi, data dikumpulkan dengan menggunakan skala tipe AI komposit yang dikembangkan oleh Scott pada tahun 1998. Dan skala tersebut terdiri dari 33,5 poin Likert jenis skala dengan nilai numerik mulai dari 1 yang menunjukkan sangat tidak setuju sampai dengan 5 yang menunjukkan sangat setuju. Hubungan antara kecerdasan emosional dan transformasional kepemimpinan atau relationship between emotional intelligence and transformational leadership. Jadi pada tahun 2001, Charnes and Goleman berpendapat bahwa
Kecerdasan emosional berkontribusi pada sekitar 90% keberhasilan kepemimpinan. Peneliti di bidang kepemimpinan juga menyatakan bahwa pemimpin transformasional yang efektif harus memiliki kecerdasan emosional dan juga sosial. Elemen-elemen ini adalah dianggap penting untuk menginspirasi pengikut dan membangun hubungan yang kuat. Menurut Brown pada tahun 2006, kepatuhan terhadap standar profesional atau moral perilaku adalah aspek umum dari kecerdasan emosional dan kepemimpinan transformasional. Barling pada tahun 2000 juga mengamati bahwa kecerdasan emosional dikaitkan dengan 3 dimensi kepemimpinan transformasional, seperti pengaruh ideal, motivasi inspirasional, dan pertimbangan individual. Kecerdasan sosial sangat penting dalam posisi kepemimpinan. Sternberg pada tahun 2003 mendefinisikan kecerdasan sosial sebagai kemampuan untuk memahami keadaan internal seseorang dan orang lain, motif dan perilaku, dan untuk bertindak secara optimal atas dasar informasi itu. Berikut daftar pustaka dari materi yang telah kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan menuliskan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.